曹抢到了横，在这样的局，动小手臂当兵。哎，牵制流第2人，你使诈呀！哇，诸位。Ivan 不见了。 Paginya, Ivan sempat menghilang dan seluruh tim mengira dia tertekan sehingga melarikan diri dari pertandingan. 8点半了。 Ivan 不在的话，剩下所有的。 Namun ternyata dia pergi ke tempat pertandingan lebih awal dan meriset semua pertandingan dari tim Tiny Herb sebelumnya. 时间超时，对战员宣格通过0。 Diperlihatkan saat An Wenyi sedang mencari Ivan, ia bertemu dengan ketua Guild Excellent Era yang berusaha menawarinya sesuatu. Kalau dia mau bermain asal-asalan dan membuat tim Happy kalah, di sini An Wenyi yang motif utamanya adalah mencari uang sempat goyah. Sementara itu, YQ menghubungi Ivan untuk online dan bertemu di dalam game. Di sini Ivan diajari untuk meneguhkan hati dan mengalahkan rasa takut akan jurus yang melegenda. 你打成了被动。队长，从来都不是一个人的事情，我等你。 约定下在等曾经的我，梦如回风雨中。 Saat pertandingan akan dimulai, akun YQ yang tanpa spesialis sempat menjadi sorotan dan aturan pertandingan seleksi ini untuk dapat lolos. Anggota tim Happy harus melewati garis finish dan mendapatkan poin, sementara tim Tiny Herb harus menghadang mereka. Diperlihatkan baru mulai pertandingan, tim Happy langsung disergap dengan berbagai skill yang mencakup area yang luas untuk memecah belah formasi. Sampai di sini, Ivan sendirian berniat akan menghadang musuh, sementara teman-temannya yang lain melanjutkan perjalanan. Ia mempunyai cara kreatif untuk menghalau mantan kaptennya dengan memasang perangkap di antara pohon. Di sisi lain, saat anggota tim Happy yang lain sudah mencapai 50% perjalanan, Little Tang dan Bauzi terkena efek racun dari musuh. Dan di sini, An Wenyi healer mereka langsung terlihat panik karena tidak menguasai skill untuk menghapus debuff. Little Tang dan Bauzi terus meminta An Wenyi untuk menghapus debuff mereka, sementara XP mereka sudah hampir habis. Dan saat An Wenyi hendak mengobati mereka, ia sudah terlambat karena XP mereka sudah habis tepat di depan garis finish. Daripada menyalahkan satu sama lain, di dalam kompetisi YQ menyuruh An Wenyi untuk memulihkannya. Dan diperlihatkan dia dapat memberikan skill pemulihan di saat yang tepat yang membuat musuh cukup kesulitan menghadapi mereka berdua. Alih-alih disalahkan atas kematian Little Tang dan Bauzi, di sini An Wenyi malah diapresiasi karena kemampuan pemulihannya yang membuatnya merasa yakin bahwa dia sudah masuk ke tim yang tepat. Dan akhirnya dengan dilindungi YQ dan Ivan, dia berhasil masuk ke garis finish. Setelah pertandingan berakhir, dia memutuskan untuk ikut berjuang dengan tim Happy dan mengatakan yang sejujurnya ke YQ, bahwa dia tidak menguasai skill penghilang debuff. Lalu YQ berkata kalau An Wenyi menetap di sini, dia akan mengajarkan teknik penghilang debuff kepadanya. Setelah melihat jadwal pertandingan, lawan mereka selanjutnya adalah tim Blue Rain, dan Shao Tian memberitahu YQ kalau kaptennya sudah memikirkan sebuah taktik dan akan tampil maksimal kali ini. Di sisi lain, YQ juga sudah menyiapkan rencana untuk memecah kerjasama Shao Tian dan kaptennya. Dia mengajak sahabat lamanya, seorang veteran Glory yang sangat berpengalaman.
Orang ini bernama Wei Chen dengan role karakternya Warlock atau dalam bahasa Indonesianya Mage. Dia berkata kalau dia sudah tidak bermain Glory dan sudah sukses dengan dunianya. Mereka berdua meretas alamat IP satu sama lain dan berencana mencari tahu sendiri keadaan mereka masing-masing. Saat YQ sampai ke markas Wei Chen, anak buahnya berkata kalau seseorang membayar mereka untuk menghabisi Lord Grimm. Dan dia menemukan sebuah miniatur senjata yang sepertinya senjata itu sangat berharga bagi Wei Chen. Sementara itu, Wei Chen juga sudah sampai ke warnet Happy. Dia bertemu dengan Guo dan diperlihatkan Wei Chen sama hebatnya dengan YQ dalam menggali informasi. Namun, jawaban Guo tidak seperti yang diharapkannya. Tim Happy hanya beranggotakan 6 orang pemula dengan equipment seadanya. Setelah itu, dia berharap mendapatkan titik koordinat keberadaan Lord Grimm. Namun, dia malah mendapatkan tanda tangan YQ. Saat kembali, dia mendapat laporan dari anak buahnya tentang titik koordinat Lord Grimm. Dan ternyata YQ mengatakannya sendiri saat mampir ke markas mereka. Dia memang berencana menjebak Wei Chen bersama dengan timnya. Dan saat Wei Chen sendiri turun tangan, YQ sengaja mengeluarkan jurus bayangan untuk berpura-pura terkena perangkap dari Wei Chen. Lalu saat dia dikeroyok oleh anak buah Wei Chen, ternyata dari tadi Yifan membantunya dari belakang. Lalu YQ menyuruh Yifan untuk melawan Wei Chen. Diperlihatkan dengan ilmu ceramah no jutsu, Wei Chen berusaha menghasut Yifan. Namun dia tetap dapat dikalahkan oleh Yifan dan mereka mengambil senjata milik Wei Chen yang sudah level maksimal. Karena tidak ada pilihan lain, Wei Chen harus menemui YQ di warnet Happy dan diperlihatkan dia datang dengan pakaian sewaan ala-ala bos mafia. Sampai di sini, para anggota tim Happy bekerja sama dalam menghasut Wei Chen. Mereka berpura-pura akan membongkar senjata milik Wei Chen yang sangat berharga jika Wei Chen tidak mampu membantu mereka dalam pertandingan seleksi. Dalam latihan, Wei Chen langsung menantang semua anggota tim Happy untuk melawannya dalam bertanding memanjat tower. Dan di sini diperlihatkan betapa berpengaruhnya skill stun di dalam pertandingan. Walau Wei Chen sudah mengalah, dia menunjukkan perbedaan pengalaman dan mentalitas di antara mereka, dan semua anggota tim Happy hanya dijadikan batu loncatan bagi dirinya. Saat sampai di pertandingan, ternyata Wei Chen adalah mantan kapten Blue Ren sendiri. Jadi rencananya YQ dari awal untuk mengalahkan Blue Ren adalah dengan memanggil senior mereka sendiri. Dan sampai di sini Mimin baru sadar kalau jurus ceramah no jutsu milik Shao Tian ternyata berasal dari mantan kaptennya yang satu ini. Lalu saat pertandingan dimulai, YQ memberikannya senjata tongkat sekelas pemula untuk melawan tim Blue Ren. Jadi dia tidak ikut bermain dan hanya duduk-duduk menontoni para juniornya yang sedang berusaha sekuat tenaga. Dan juga diperlihatkan Shao Tian dengan jurus ceramah no jutsu melawan YQ. Di sini dia dipermalukan dengan membuatnya tersangkut di antara dinding.
走近。快在身后确定位置。看转角没有。 Sementara itu, Wei Chen juga mulai panas karena sudah diprovokasi oleh musuh. 你这么嚷嚷，谁让你救我的？ Dia, Yifan dan Baozi berhasil menghabisi tanker dengan mudah. 锋芒，突袭，包。 Namun, saat akan menuju garis finish, mereka dihadang oleh 3 orang sekaligus. 魔法射门，漂亮。即将到达终点。 Di sini, dia memakai jurus ceramah no jutsunya untuk menghadapi anggota tim Blue Ren. Dan saat ketika temannya sudah masuk garis finish, tinggal dia sendirian, dia berhadapan dengan kapten tim Blue Ren yang sekarang. 佐克萨尔东京自己使用的角色。 Di sini diperlihatkan masa lalu antara mereka saat latih tanding antara senior dan junior. Wei Chen yang masih aktif menjadi kapten berulang kali dikalahkan oleh kapten tim Blue Ren yang sekarang, yang membuatnya trauma hingga mendadak pensiun. Jadi, Wei Chen membuat senjata khusus untuk melawan kapten tim Blue Ren yang sekarang, tetapi malah disita sama Ye-Kyu yang diganti tongkat standar pemula. 日见，击中英国部队将阵亡，被打 被 到 你。打败之后，会刺激老队长。你的老队长 Lalu, Wei Chen dan Ye-Kyu berantem di sini. 合力进行虽然没有伤害，但不知道是。 Mereka membabi buta di antara dinding bangunan dan ternyata itu cuma tipuan mereka untuk meruntuhkan bangunan dan akhirnya mereka berlima dapat lolos ke garis finish. 将体踏倒，蓝雨全队被埋在。什么样的表情？此时蓝雨队员们是太精彩了，不知道。 Jadi di sini Ye-Kyu mengembalikan senjata milik Wei Chen dengan satu pesan bahwa kalau dia terlalu bergantung pada senjatanya, itu justru malah akan melemahkan kemampuan playernya. Lalu ia teringat bagaimana atmosfer di dalam pertandingan dan tim yang menghargai semangatnya bertanding. Dia berniat akan kembali ke liga profesional dan menjadi bagian dari tim Happy. Setelah itu, ia bertemu dengan kapten tim Blue Ren yang mengapresiasi permainannya selama di liga profesional, dan kapten tim Blue Ren juga berterima kasih kepada Wei Chen karena sudah mengurus para juniornya dan menjadi inspirasi sehingga mereka menjadi seperti yang sekarang. Sementara itu, hasil seleksi sudah diumumkan dan mereka akhirnya lolos walau berada di ranking paling bawah. Di sisi lain, tim Excellent Era Sun Xiang menjadi semakin kepikiran melihat tim Happy ternyata juga lolos. Jadi dia menantang Ye-Kyu untuk melakukan pertandingan persahabatan. Saat meeting sebelum diadakannya pertandingan, di sini Loji mengemukakan pendapatnya untuk mengincar Xiao Shikin, inti dari permainan tim Excellent Era yang sekarang. Jadi mereka membutuhkan seorang assassin yang ahli. Di sini, Ye-Kyu terpikir dengan assassin yang merebut senjata An Wen-Yi saat mereka merampas di misi bos. Jadi, dia langsung online untuk mencarinya di dalam game, dan saat ketemu diperlihatkan assassin itu tidak bicara sepatah kata pun, yang menegaskan kalau dia adalah seseorang yang tidak banyak bicara. Setelah Wei Chen melacak alamat IP akun tersebut, ternyata diketahui dia bekerja di salah satu coffee shop. Di sini mereka mengira assassin itu adalah manajernya yang berbaju putih, namun ternyata ada seseorang pegawainya yang tidak sengaja menjatuhkan sebuah kartu akun. Jadi Ye-Kyu dan teman-temannya baru sadar kalau dia assassin yang asli. Namanya adalah Mufan dan beberapa bulan terakhir dia bekerja sebagai barista di coffee shop. Diperlihatkan di sini manajer coffee shop itu berusaha menggelapkan uang dan saat pemilik tempat tersebut datang dan memergokinya untuk menyelamatkan diri, dia menyalahkan semua pegawai yang bekerja di situ. Sampai di sini, Ye-Kyu memutuskan untuk memburunya di dalam game dan membuatnya tidak nyaman lagi bermain Glory sampai Mufan bersedia untuk diajak berbicara. Sampai Ye-Kyu memasukkannya ke dalam sumur tua dan akhirnya dia mau berbicara.
老大，你看， Jadi Yekyu langsung menyuruhnya untuk datang ke warnet Happy dan dia langsung OTW ke warnet Happy saat itu juga. Sesampainya di sana, Yekyu menganggapnya setuju untuk bergabung dengan tim Happy. Lalu Yekyu segera mengajaknya berkeliling warnet. Ternyata niatan Mufan ke situ adalah untuk mencuri kartu akun milik Yekyu. 你让我打不， Namun di sini Yekyu sudah menduganya. Dia memancing Mufan dengan kartu akun yang lain. Lalu Yekyu menantang Mufan untuk menggunakan Marriott Manifestation Umbrella. Jika dia bisa menggunakannya dan dapat mengalahkan salah satu anggota tim Happy, maka senjata itu akan menjadi miliknya. Dan Yekyu berjanji dia tidak akan mengganggu Mufan lagi. Namun kalau Mufan kalah, dia juga harus memberikan kartu akun miliknya. 好， Dan di sini yang terpilih adalah Wei Chen. Di atas kertas, profesi assassin jauh lebih unggul dalam pertandingan 1 lawan 1 melawan Warlock. Namun karena di sini assassin memakai senjata Yekyu yang hanya bisa dipakai oleh non-class, dia sama saja seperti tidak menggunakan senjata sama sekali. Dan akhirnya Wei Chen dapat mengalahkannya tanpa ada perlawanan dari Mufan. Jadi Mufan harus kehilangan kartu akunnya di sini, mengingat kepribadiannya yang sangat introvert. Saat kartu akunnya diambil, dia tidak berani berbicara sepatah kata pun. 怎么连自己的账号卡都输没了？ Melihat itu, Guo mencoba berbicara kepada Mufan tentang arti dan pentingnya sebuah pertemanan, bagaimana mereka bermain Glory bersama, cekcok dan tertawa bersama. 我们无法一个人面对一组。 Paginya, Mufan datang lagi ke warnet Happy untuk mengambil kartu akunnya kembali. Di sini Mufan yang sudah terkenal sebagai begal nomor 1 di Glory mengajarkan mereka tentang peta-peta rahasia untuk mendapatkan buku jurus untuk meningkatkan kemampuan skill para anggota tim. 荣耀第一使013， Dan setelah bergadang beberapa hari, mereka merayakannya dengan makan-makan di sebuah restoran. 还是很有用的。您说什么？我以前可，这可以啊。 Di sini secara kebetulan mereka bertemu dengan mantan manajer kafe tempat Mufan bekerja dan diperlihatkan Mufan masih duduk menyendiri di pojokan. Melihat itu, para anggota tim Happy berinisiatif untuk membalas manajer kafe tersebut. Little Tang ditugaskan untuk merayu manajer itu dan di saat yang sama Baozi memancing cewek kenalan manajer tadi untuk melihat mereka berdua. 好，这边请。需要我向你道歉吗？再见，这边请。那是舅舅。这可以拉满。 Sedangkan Wei Chen berbicara dengan pemilik kafe tersebut tentang korupsi yang dilakukan oleh manajernya. 你不记得我了？ Lalu An Wenyi dan Yifan memasukkan bubuk cabai ke minuman manajer itu. 是请您喝的酒。 Mufan yang sedari tadi memperhatikan mereka merasa dia seperti di dalam keluarga yang saling melindungi satu sama lain. Lalu dalam perjalanan pulang, Yekyu mengembalikan kartu akun milik Mufan. 拿回去。你功劳大大的，我们决定。 Dan setelah apa yang mereka lalui, Mufan kembali ke warnet Happy dan memutuskan untuk bergabung bersama mereka. Beberapa hari kemudian, setelah itu saatnya masuk ke pertandingan tim Happy melawan Excellent Era. 大家就可以保留其条。 Dan di luar dugaan mereka, Sun Xiang tidak bermain di awal game, jadi mereka harus mengubah taktik mereka. 首发出场，步兵。 Saat pertandingan dimulai, diperlihatkan tim Happy memancing Excellent Era dengan healer mereka. Lalu saat mereka terkena pancingan, Xiao Xiqin langsung disergap di tengah peta. 上钩，动手。 Namun karena refleksnya yang sangat cepat, Xiao Xiqin dapat menghindari penyergapan itu. 生灵烈火，尽全利用后坐力向后位。 Merasa tidak diuntungkan, dia langsung berlari mundur dan hal itu yang diharapkan oleh tim Happy. Assassin mereka Mufan sudah menunggunya di jalur Xiao Xiqin untuk melarikan diri. Namun Xiao Xiqin sudah menyadari kalau hanya 4 orang dari tim Happy yang terlihat. Akhirnya dia mengeluarkan kemampuannya sebuah drone untuk mencari salah satu orang lagi yang gak kelihatan, dan saat sudah ketahuan ternyata Mufan sudah ada di dekatnya.
少说，怪不得是拾荒者时机把握十分流畅，这已达到接近半。 Begitu melihat ada kesempatan untuk melarikan diri, dia langsung terbang dan kali ini giliran Yekyu untuk mengejarnya. 这里面再次拉开距离。你们收我，我返回原。徐梦笑赶到头。 Dan tanpa disangka, Su Mucheng ternyata mengamati mereka dan melindungi Xiao Shiqin dari kejauhan. 还挺有想法。不已成风了。巨梦笑的攻势被阻拦，他会不会选？双方对阵后还是势均力敌啊！僵持的，两人同时浮空。 Di sisi lain, Mufan yang masih berusaha mengejar Xiao Shiqin, gantian dia yang jatuh ke taktik musuh. Mufan dibawa ke tempat yang penuh ranjau yang sudah dipersiapkan oleh Xiao Shiqin sebelumnya. 果然是胜利面计划，大师啊！炸弹回 Dan saat semua anggota tim Happy menyusulnya untuk membantu, lalu karena baru pertama kali mengikuti pertandingan tim, dia terlihat sangat bernafsu untuk menghabisi Xiao Shiqin dan malah mengacaukan kerjasama antara anggota tim yang lain. 技能释放，莫凡，等等！众恐怕比赛就要结束，输了！什么鬼？跟这人和韩柔撞到了一起。 Dan akhirnya dia dan Little Tang malah harus mati di tangan Su Mucheng. 这的比赛怎能？卫星，星射线情况紧急，双杀精准的时机把握，速度清空，尾不倦斗星系两人。 Melihat kesempatan itu, waktunya Sun Xiang untuk menunjukkan skillnya. Saat Yekyu melihat Sun Xiang, dia langsung menggunakan ultinya. Dia sudah bersiap untuk menangkis serangannya. Namun ternyata Sun Xiang mengubah arah serangan itu untuk mengincar An Wenyi dan Yifan yang membuat mereka mati seketika. Di sini diperlihatkan perlawanan keras Yekyu melawan 5 orang sekaligus. Ia sengaja membawa lawan-lawannya ke tempat Wei-Chen yang sudah menyiapkan skill untuk mereka. Dan ternyata skillnya berhasil menjerat 4 orang sekaligus kecuali Xiao Shiqin. Lalu Yekyu dapat dengan fokus menghabisi Xiao Shiqin dan berhasil membunuhnya di detik-detik terakhir. 星星最后成功接杀加治一人。 Jadi mereka mendapatkan 1 poin untuk berhak mengikuti Liga Penantang. Namun diperlihatkan mereka masih sedih karena kekalahan mereka. Jadi Yekyu menyarankan mereka untuk istirahat selama sehari. Besoknya, Guo menyuruh semua anggota tim untuk menuliskan keluhan mereka tentang apapun dan siapapun di dalam tim yang namanya tertulis di situ akan menerima hukuman. Dan tanpa diduga, mereka semua menulis dirinya sendiri kecuali Mufan. Dia tidak menulis apapun di kertas yang membuat Mufan lebih menyesali perbuatannya lagi. Namun di sini para anggota tim yang lain malah bersikeras menyalahkan diri mereka masing-masing. Jadi mereka semua dihukum dengan mencari buku jurus dengan bantuan Mufan dan Wei-Chen. Lalu mereka menjual item-item itu dengan harga yang cukup mahal dan film pun bersambung.